pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Nah, kita berharap setelah pertemuan ini teman-teman kepala Bapeda, terutama yang kepala daerahnya akan berakhir tahun 2022 hingga tahun 2023, itu menginisiasi penyusunan dokumen perencanaan seperti itu. Sekarang sudah sandar kapalnya di Kalidupa itu, cuma belum penyerahan dari kementerian ke STP. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 17 kepala Bapeda se-Sulawesi Tenggara mengikuti rapat kerja di Kota Bau-Bau. Lintas kapal Sultan Murhum II diusul melayani rute Kamaru, Kalidupa, Tomia, Binongko, Kabupaten Wakatobi. Inilah Warta Kepton selengkapnya Sabtu 5 Februari 2022 bersama saya, Waode Sabaria. Pendengar, sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami sampaikan sekilas berita tentang perkembangan kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Jumat sore 4 Februari 2022. Selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 32.211 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis, akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 4.161.987 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 7.190 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 4.140.454 orang, sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 42 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 144.453 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Sebanyak 17 kepala Bapeda se-Sulawesi Tenggara mengikuti rapat kerja di Kota Bau-Bau. Setidaknya ada 2 isu penting yang menjadi pembahasan sentral, yakni terkait pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan persiapan jelang pilkada dan pemilu. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Sehingga tidak terjadi kekosongan dokumen perencanaan, dan yang paling penting bagaimana supaya pilkada serentak maupun pemilu itu bisa terlaksana dengan baik. Badan Perencanaan dan Pembangunan Bapeda Sulawesi Tenggara menggelar rapat yang diikuti 17 Bapeda Kabupaten Kota dipusatkan di Aula Palagi Mata Kota Bau-Bau Jumat pagi. Kepala Bapeda Sultra Robert J. Maturbongs mengatakan sedikitnya ada 2 isu penting yang menjadi fokus rapat dan bersifat mendesak. Pertama, terkait penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional, khusus perencana, diinisiasi agar dapat bekerja secara nyaman dan terpenuhi seluruh hak-hak pegawai, termasuk jenjang karir. Sementara itu, isu lainnya yakni terkait persiapan jelang pilkada serentak dan pemilihan umum. Tahapan pilkada dan pemilu akan dimulai tahun 2023 yang akan berkaitan dengan dukungan anggaran kepada penyelenggara pemilu, sehingga perlu dilakukan konsolidasi termasuk para kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023. Nah, kita berharap setelah pertemuan ini teman-teman kepala Bapeda, terutama yang kepala daerahnya akan berakhir tahun 2022 hingga tahun 2023, itu menginisiasi penyusunan dokumen perencanaan seperti itu, sehingga tidak terjadi kekosongan dokumen perencanaan, dan yang paling penting bagaimana supaya pilkada serentak maupun pemilu itu bisa terlaksana dengan baik, tentunya dengan arahan kebijakan yang dipayungi oleh dokumen perencanaan. Pelaksana tugas Wali Kota Bau-Bau Lawade Ahmad Monianse berharap rakor ini menjadi trigger bagi seluruh stakeholder di daerah kabupaten kota se-Sultra, khususnya bagi kepala Bapeda untuk bisa lebih optimis dalam merancang pembangunan wilayah
yang dapat memberikan ruang yang luas untuk berkontribusi bagi daerahnya masing-masing, serta menghasilkan rekomendasi bagi akselerasi pembangunan di wilayahnya, khususnya pada pemulihan ekonomi di masa pandemi maupun pasca pandemi COVID-19. Karena itu saya berkeyakinan bahwa Bapeda adalah lembaga perancang, think tank atau dapurnya pembangunan yang wajib berpikir komprehensif, tidak hanya ekonomik oriented di dalam merancang pembangunan daerah yang utuh, akan tetapi lebih berpikir kepada pendekatan tata kelola pemerintah yang dinamis, sehingga diharapkan mampu membuka peluang yang lebih besar dalam pengembangan dan pengelolaan tata kelola pemerintahan secara lebih dinamis, responsif, adaptif, dan komprehensif dalam menghadapi ketidakpastian dengan mempersiapkan fungsional perencana yang profesional dan akuntabel sesuai dinamika pemerintahan saat ini. Ahmad Moniansyah juga mengatakan Pemkot Bau-Bau sangat mendukung penuh kebijakan pembangunan Provinsi Sultra yang melakukan pendekatan pembangunan berdasarkan potensi kewilayahan dengan menetapkan titik-titik lokasi kegiatan strategis di beberapa daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. HSDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau mengusulkan lintasan kapal Sultan Murhum II melayani rute Kamaru, Kaledupa, Tomia, Binongko, Kabupaten Wakatobi. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Sekarang sudah sandar kapalnya di Kaledupa itu. Cuma belum penyerahan dari kementerian ke HSDP. Suatu unit kapal yang dibangun Kementerian Perhubungan dalam waktu dekat akan dioperasikan PT SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau. Kapal baru tersebut dinamai KMP Sultan Murhum II. Manajer Operasi SDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau, Supriyadi, mengatakan KMP Sultan Murhum II saat ini telah sandar di Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, berlayar dari galangan kapal PT Industri Kapal Indonesia atau IKI. Kapal tersebut, kata Supriyadi, tinggal menunggu penyerahan dan izin lintasan dari Kemenhub untuk dioperasikan, rencananya paling lama Maret tahun ini. Sekarang sudah sandar kapalnya di Kaledupa itu. Cuma belum penyerahan dari kementerian ke HSDP. Makanya belum dioperasikan. Resminya rencana itu 01 RI yang meresmikan. Supriyadi mengatakan KMP Sultan Murhum II diusul ke Kemenhub untuk melayani rute Kamaru Kabupaten Buton menuju Kaledupa, Tumiah, Binongko, Kabupaten Wakatobi. Sedangkan KMP Batramas II yang sebelumnya telah beroperasi diusul penambahan rute menjadi Kamaru, Wanci, Kaledupa. Itu rencana saya, tidak tahu disetujui kementerian atau gimana nanti, mudah-mudahan disetujui. Supriyadi menambahkan kapal tersebut tergolong besar dibanding kapal-kapal yang sudah dioperasikan ASDP di semua lintasan di Sulawesi Tenggara. KMP Sultan Murhum II dapat menampung sekira 300 orang dan 18 unit kendaraan campuran. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, kita ke berita yang terakhir. Tim gabungan Basarnas Kendari berhasil menemukan nelayan bernama Lakamali usia 33 tahun dalam keadaan meninggal dunia setelah dilaporkan hilang sejak Rabu 2 Februari 2022 di pesisir pantai Desa Napa, Kabupaten Buton Tengah. Kepala Basarnas Kendari Aris Sofingi mengatakan korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan setelah 2 hari dilakukan operasi pencarian yang dimulai sejak pagi jam 6:30 waktu Indonesia Tengah. Basarnas menyebut jasad nelayan tersebut ditemukan sekitar kurang lebih 1 mil laut ke arah selatan dari posisi terakhir dilaporkan keberadaan korban. Dengan ditemukan korban, lanjut Aris, operasi SAR terhadap korban dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke kesatuannya masing-masing. Operasi pencarian korban turut melibatkan unsur gabungan dari tim penyelamat Posar Bau-Bau, Polsek Mawasangka, masyarakat sekitar, dan keluarga korban dengan menerjunkan rubberboat 1 unit dan longboat 20 unit. Sebelumnya, korban yang merupakan warga Desa Matara, Kecamatan Mawasangka, Buton Tengah keluar menjaring ikan di pesisir pantai Desa Napa sejak 2 Februari 2022 sekira jam 7 pagi. Kebiasaan korban kembali dari menjaring ikan jam 2 siang, namun saat itu ia tak kunjung pulang ke rumah.
sehingga dilakukan operasi SAR setelah pencarian oleh masyarakat setempat tidak ditemukan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 17 kepala Bapeda se-Sulawesi Tenggara mengikuti rapat kerja di Kota Bau-Bau. Lintasan kapal Sultan Murhum II diusul melayani rute Kamaru, Kaledupa, Tomia, Binongko, Kabupaten Wakatobi. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.